Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga sehat selalu ya. Amin. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Mas Bedu sehat ya? Alhamdulillah. Anda bagus sehat ya? Alhamdulillah. Teman-teman jamaah dari IIQ sehat? Alhamdulillah. Mas Bedu sehat. Tapi lagi agak sedikit apa namanya? Kenapa? Kurang apa? Agak sesak sedikit. Oh gitu. Jadi dulu aku ya agak nggak enak. Ada virus. Kayak Sri Mulat. Ya ada tes tuh kan. Aduh jadi ada bekasnya. Mau jamaah ya, minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Bedu. Bentar, kok minumnya berdiri sih Cak Agus ya? Kalau minum atau makan jangan sambil berdiri, nggak bagus, nggak boleh. Kata Kanjeng Nabi juga nggak boleh begitu. Nggak boleh? Iya. Ya, maaf. Coba Mas Bedu minumnya sambil duduk deh. Ya, aduh, ya, maaf. Jadi Mas Bedu, ya segala aktivitas kita itu ada adabnya loh Mas Bedu. Termasuk nih yang paling sering kita lakuin ya. Makan, minum juga ada adabnya ya Cak Agus ya. Iya, maaf nih. Maaf. Terima kasih Cak Agus ya udah diingetin ya. Sama-sama. Saudara jamaah di rumah nih, jamaah di studio maaf nih kalau tadi Bedu tuh terburu-buru. Iya baik deh kalau gitu kan enak ya Cak Agus kalau udah duduk minumnya. Naon? Ini Jahra dipitaan gaya. Nipita. Kayak kado. Ya, Udah, Mang. Alhamdulillah, Mah. Alhamdulillah. Ya Allah, anak-anak muda cantik, seger, enak liatnya. Alhamdulillah. Pantesan Mamah lihat Bedu cerah hari ini kelihatannya wajah Anda. Coba senyumnya lihat. Cie. Senyum. Karena apa? Nengok ke sana. Nengok sana. Kalau nengok ke sini, Enggak, Mah, sama Enggak aja, dong. Mah. Sama mah. Mah, tadi Mas Bedu hampir kelepasan mah minum lupa duduk ya Mas Bedu ya. Gitu. Tadi duduk Bedu- apa biasa nggak duduk? Lupa Mungkin tadi. juga karena refleks kali Mah ya, sambil ngomong sambil ini jadi langsung minum, lupa Refleks gitu. itu terjadi karena kebiasaan. Mah. Waduh, iya kali ya. Orang Padang mengatakan Allah bisa karena biasa. Astagfirullahaladzim, iya Mah. Untung diingetin sama Cak Agus sama Zara tadi. Iya Alhamdulillah. mah. Kalau begitu Kalau orang Jawa nggak pernah rugi, untung. Wan. untung terus. Iya. Untung diingetin Zahra. Padahal rugi Bagus. dikit tadi Mah ya. Iya, Mah. Tadi rugi. Begitu jatuh-jatuh Mah. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adab Adab makan minum. Ada 3 kenikmatan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sholli wasallam. Yang pertama, kalau lapar makan. Nikmat nggak? Nikmat. Yang kedua, kalau aus minum. Enak nggak? Enak Mah, Enak. seger, alhamdulillah. Yang ketiga, hubungan suami istri. Kok iya sih Bu? Ya. Paling kenceng. Jadi Agus kenceng banget. Haluan bapak barsa Agus jangan kenceng. Jadi 3 kenikmatan yang luar biasa. Yang lagi kita cerita sekarang makan dan minum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kudrat iradat daripada Allah, dengan kehendak dan kekuasaan Allah diberikan kepada kita kehidupan, diberikan juga kepada kita rezeki, di antaranya makan dan minum tiap hari. Betapa kita sering menikmati makanan yang lezat, makanan yang enak. Ini merupakan kebahagiaan, kenikmatan yang tidak terhingga bagi sebagian orang. Karena tidak semuanya. Iya mah. Jadi bagi sebagian orang. Namun yang kita jangan lupa, sebagai seorang muslim, maka makan, minum ada adab, ada etika, ada tata kerama, ada akhlaknya. Bagaimana kalau kita makan? Yang pertama, Nabi besar kita Muhammad SAW bersabda, Allahumma sholli wasallam. kalau kalian mau memulai makan, kalau kalian mau memulai minum, maka hendaknya ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta. Setiap apa yang kalian kerjakan tidak dimulai dengan bismillah, maka terputus. Bukan makanan yang terputus.
Bukan minuman yang terputus, keberkahan yang kita makan. Ya Allah. Keberkahan yang kita minum. Keberkahan pakaian yang kita pakai itu terputus cuma di situ. Maksudnya apa? Kenyang doang, tapi tenaga kita tidak bermanfaat. Kenyang doang dengan minum, tapi kesegaran kita tidak bermanfaat, nggak dapat pahala. Ya Allah. Gaya doang pakai baju, tapi baju ini nggak bawa keberkahan. Kenapa? Tidak dimulai dengan basmalah. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim yang baik, setiap saat dan kesempatan, tiap memulai pekerjaan, perbuatan, selalu ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Biar tidak terputus keberkahannya buat kita. Apalagi, Rasul mengajarkan kepada kita, kalau kita makan, kalau kita minum, hendaknya mempergunakan tangan kanan. Tangan kanan. Kenapa? Rasul bersabda, kalau kalian makan pakai tangan kanan, kalian minum pakai tangan kanan. Kenapa? Karena setan kalau makan pakai tangan kiri, kalau minum pakai tangan kiri. Ya Allah, na'udzubillah. Suatu ketika Rasulullah sedang dengan para sahabat makan, ngariung dah ngumpul. Di antaranya ada orang yang dekat Rasul, makannya pakai tangan kiri. Ganti, jangan pakai tangan kiri, tangan kanan. Rasulullah bilang. Orang tadi bilang, tangan kanan saya tidak bisa diangkat. Rasul mengatakan, benar apa yang kau katakan. Sebetulnya orang tadi karena sombong. Saya ini kidal, makan pakai tangan kiri. Dia mengatakan, tangan kanan saya tidak bisa diangkat. Maka Rasul mengatakan, kalau itu yang kau katakan, pasti Allah kabulkan. Ternyata, setelah dia berbicara seperti itu, dengan kehendak dan kekuasaan Allah, tangan orang tadi kanannya tidak bisa diangkat. Ya Allah. Makanya hati-hati. Karena itulah yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Di kita mah katanya alasan kidal. Kenapa? Latihan. Ya. Dilatih. Nulis. Ngebacok. Motong tangan kanan. Bukan tangan kiri. Walaupun ada beberapa di antara kita yang memang kidal. Tapi sebetulnya dengan latihan itu bisa. Motoriknya dilatih. Bagaimana mana yang bergerak. Itu bisa dilatih. Karena Rasul mengatakan. Kalau setan makan dengan tangan kiri. Kalau setan minum pun dengan tangan kiri. Ya Allah. Apalagi. Yang namanya makan. Kita harus duduk. Minum duduk. Pantes tadi Om bedu. Mangnya Om ya? Apa abang? Om. Om. Hah? Abang dong bang. Abang. Abang. Adik kelas ini, adik kelas. Mudaan. Abang bedu atau emas? Mas. Anda lihat, kalian lihat. Ah. Bedu tadi minum diri. Agus tegor, Zahra tegor. Benar. Sebagai keluarga wajib berdegor kalau keluarga kita salah. Duduk. Cuman maaf dalam tanda kutip hari gini. Kalau kita diundang ke pesta pernikahan. Gak dikasih bangku. Diundang ke pesta di gedung mewah. Makanan ngampar. Aneh tapi nyata. Kursinya kagak ada. Kagak Nggak ada. ada mah benar. Sekalinya ada di pojokan depan buat VIP doang. Standing party katanya. Iya. Padahal dalam Islam tidak diperbolehkan. Harusnya kita duduk baru makan. Harusnya kita duduk baru minum. Berdiri nggak boleh. Tuh. Sekarang harusnya yang punya gedung dengan yang sewa gedung, biarin dah nama sedikit buat sewa kursi. Kalau kita ingin melaksanakan apa yang Rasul ajarkan buat kita. Apalagi akhlak dalam kita makan. Ketika kita makan, Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar bin Abi Salamah, jangan kamu makan yang di depan orang, makan di depan kamu. Kita tahu kalau di Mekah itu kebanyakan orang-orang Arab tuh makan tuh di nampan. Kalau saya di Tanah Abang, karena mertua saya tuh orang tuanya itu sekolahnya di Timur Tengah pada 15 tahun, 20 tahun. Jadi mereka kalau makan ini di nampan. Barengan. Nampan nasi kebuli gitu mah ya. Rasul mengatakan kalau makan di nampan, jangan comot ngambil sebelah sono. Comot ngambil sebelah sini. Tapi yang depan kita. Yang dekat-dekat aja. Setahu mama, kalau kita nyiapin makanan nasi kebuli, nasi guriani, nasi madi dan seterusnya, itu biasanya di arah 4 penjuru nampan. Itu biasanya nasi kebuli. Ini semur,
kambing. Ini ayam. Ayam. Ini acar. Ini empingnya diratain. Jadi Ma. jangan ngambil di tempat orang, kagak sopan. Iya, Ma. Ngambil yang depan kita, kok gerayangan amat jadi orang. Baik, Ma. Nanti kita lanjutkan lagi ya, Ma ya. Kita akan bahas adab makan dan minum ya. Jadi ini memang dalam Islam itu semuanya diatur dari mulai Saking sempurnanya saking Islam. sempurnanya dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi semua ada aturannya. Jadi jamaah kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Adab makan Dan minum. Apalagi apalagi ada, Ma? Ma. kalau kita makan di nampan, Ya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, keberkahan makanan ada di tengah-tengahnya. Jangan kalian makan mulai nyomot dari tengah. Dari pinggir nih nampan. Dari pinggiran sini. Kan lama-lama ke tengah. Oh, ke tengah. Ya kan? Iya, benar. Keberkahan terakhir. Apalagi yang Rasul ajarkan dalam adab kita makan. Ketika kita makan, misalnya maaf dalam tanda kutip, kita kan manusia biasa. Ada yang makanan doyan, ada yang senang banget, ada yang nggak doyan. Kalau seandainya suatu saat kita ketemu makanan yang kita tidak doyan, jangan dicela. Jangan. Rasul pun kalau datang ke suatu tempat disuguhin makanan, kalau dia suka dia makan sekedarnya. Sekedarnya. Kalau dia tidak suka, dia tinggalkan. Tapi tidak boleh mencela makanan. Kenapa? Kalau kita mencela makanan, kan makanan itu dikasih oleh Allah, rezeki dari Allah. Ya. Artinya kita mencela Allah. Ya Allah. Menolak rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Astagfirullah. No, makanya jangan suka dicela. Iya, ya, Ma. Alhamdulillah, gitu aja udah. Karena kalau semuanya kita makan, kita doyan. Yang doyan ini nggak kebagian. Yang ini ya didatain oleh Allah. Nih doyan ini gitu. Iya Semua benar. kebagian. Enak gak enak, alhamdulillah aja. Kemudian apalagi kalau kita makan adabnya. Maka Rasul pun mengajarkan kepada kita. Kalau kita makan, Ya, Ma. mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah ya Allah. Tidak semua orang mendapatkan makanan kayak gini. Hari ini saya mendapatkan makanan ini, makanan ini, makanan ini. Tapi yang jangan lupa, jangan berlebihan. Tidak boleh makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Kita, makanya kita, Mama juga termasuk. Iya, Ma. Karena kita mah begini. Kalau makanan yang doyan, nasi kebuli misalnya ya. Ma. Wah. Dengan panggang ayam, goreng Aduh. ayam. Ya Allah acarnya berasa banget gula garamnya tuh. Allah, benar-benar sampai kenyang. Itu yang ngomong. Padahal Rasul mengajarkan jangan makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Kita memang masih ada keneh kan. Wah, sayang nih. Iya, Ma. Padahal baru makan tadi gitu ya, Ma. Ya, itu yang salah. Tolong ya. Ya Allah, Mama insya Allah ini nasihatnya diri kita dulu, Ya, Ma. baru yang lain. Masya Allah, apalagi adab yang Rasul ajarkan kepada kita dalam kita makan. Ketika kita bertamu ke rumah orang, dihidangkan makanan, harus berterima kasih kepada orang yang menghidangkan makanan. Ya, Ma. Malam yaskurunas, lam yaskurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada orang yang memberikan sesuatu kepada kita, dia tidak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Orang tadi mau menghidangkan makanan untuk kita karena hatinya digerakkan oleh Allah. Masya Allah. Kalau hatinya digerakkan oleh Allah, nggak bakal dia ngasih makanan sama kita. Terus apa lagi? Doakan. Orang yang ngasih makanan sama kita, ya Allah mudah-mudahan diganti dengan yang lebih banyak. Amin. Begitu etikanya. Iya, Ma. Apalagi? Nah, hati-hati. Rasul mengajarkan. Begitu kita makan udah selesai. Nah, tangannya suka ada belepetan kan? Ya, sisa-sisa makanan. Ya. Kenapa? Rasul bersabda, makanan yang kita makan itu penuh dengan keberkahan. Masya Allah. Cuman kita sebagai manusia biasa tidak tahu di mana keberkahan tadi. Boleh jadi di makanan yang udah kita telan. Atau yang ada di piring. Atau yang melekat di jari jemari. Makanya sunat menjilat makanan yang nempel di tangan. Apalagi Rasul mengajarkan. Punten ya. Kita kan kadang-kadang megang. Gorolong jatuh ya. Diginiin jatuh. Tato.
Rasul mengajarkan ambil makanan, buang yang kotornya, yang bersihnya makan. Iya, tetap dimakan. Kita tidak tahu, siapa tahu makanan yang jatuh itu yang memberikan keberkahan buat hidup kita. Begitu banyak Rasul mengajarkan kepada kita adab tata cara kita makan, kita minum, Masya Allah luar biasa. Tapi yang kita jangan lupa, yang boleh kita makan, kita minum halalan thayyibah. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. 168 Al-Baqarah. Hei manusia, makan yang di muka bumi. Syaratnya halalan thayyibah. Halalan thayyibah secara hukum, halalan thayyibah cara memperolehnya, thayyibah hasilnya. Kalau tidak halalan thayyibah dengan tiga-tiga tadi, dia mengikuti langkah setan, setan musuh yang nyata. Masya Allah. Bagaimana Rasul mengajarkan? Kalau kita habis makan, mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat. Ya ayuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Al-Baqarah 172. Hai orang yang beriman, makan rezeki yang berikan kepada kalian. Kemudian bersyukur kepadaku, kata Allah. Jangan menssedikatkanku ketika kalian beribadah kepadaku. Jadi jangan makan doang, nggak bersyukur. Yang memberikan makanan kepada kita siapa? Allah. Makanya rezekinya kita makan, bersyukur kepada Allah, ibadah kepada Allah. Sangat salah orang yang makan kenyang, minum kenyang, pakaian banyak, nggak pernah bersyukur, nggak pernah ibadah, nggak pernah sujud, jauh panggang dari api. Karena manusia diciptakan oleh Allah tujuannya dua. Yang pertama hablum minallah buat ibadah, yang kedua hablum minanas buat bermasyarakat, beramal soleh. Nah, apakah Rasulullah dulu pernah makan menggunakan alat bantu makan, misalkan kayak sendok atau apa, selalu dengan tangan tuh Rasulullah? Rasulullah itu selalu dengan tangan. Bedanya bedu. Kalau kita 5. Oh iya, 5 jari semuanya. Sakyu. Kadang-kadang diraup, ngapnya gede. Rasul mah 3 jari. 3 jari. Artinya apa? Khairul umur awsatuha. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Al-A'raf 31. Makan minum kalian jangan berlebihan, kalau tidak suka dengan berlebihan. Harus ditutup. Kadang-kadang Rasul pun kalau pakai kuah pakai sendok. Kadang-kadang gitu. Ya kalau ada kuahnya, kalau nggak pakai sendok susah ambilnya ya mah itu. Ambil airnya susah. Apalagi kalau diirup dari piringnya, nyangkut di jenggot loh. Nyangkut di kumis. Gitu. Sayur asam kan harus pakai sendok berarti kan mah. Tidak usah sayur asam, sayur sop, sayur kangkung, sayur mah yang ada airnya pakai sendok, bedo. Iya. Aja ngerti sayur ya. Susah lelaki. Iya. Kalau gitu Mama nanti kita lanjutin lagi ya Mbak ya. Tentunya nih jamaah jangan kemana-mana. Setelah ini Mama akan menjawab pertanyaan Anda yang sudah masuk di Instagram @rumahmamadedeh_tv1. Yang ada di studio juga boleh nanya sama Mama setelah ini ya. Tetaplah bersama kami jamaah di rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita jadi berkat, insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Silakan Mas Bedu. Yuk, silakan. Jamaah dari IIQ yang mau bertanya ke Mama. Berdiri. Berdiri, silakan. Di dalam saya. Ya ada tuh di dalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulia dari IIQ. Galau nih Ma. Ada apa Ulia? Jadi bagaimana hukum membuang makanan yang sudah basi ataupun makanan yang tidak habis dimakan gitu. Kan biasanya makanannya dibuang gitu. Dan apakah hal tersebut termasuk mubazir, dan juga makanan katanya nasi itu bisa menuntut kita gitu. Seperti itu. Terima kasih. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya? Iya. Kalau memang makanan itu basi, Basi. ya wajib dibuang Ulia. Dimakan jadi sakit perut. Jadi meracuni diri sendiri. Pertanyaan yang kedua. Ya. Kalau kita makan kan kadang-kadang gak habis. Gak Itulah kenapa saran Mama Ulia.
Kalau kita nyendok nasi kira-kira mendingan kita nambah daripada yang di piring tersisa. Itu tidak boleh. Siapa tahu keberkahan makanan yang kita makan ada di piring ini. Dan kalau seandainya kita menyisakan, itu nanti dimakan setan. Hati-hati. Makanya innal mubadzirina kanu ihwanas sayatin. Mubadzir itu saudaranya setan. Ulia nanya, kalau kita misalnya buka bulan puasa, beli makanan banyak, masih banyak, kenapa nggak bagi tetangga? Kenapa nggak bagi tukang ojek ya di pangkalan? Kenapa nggak bagi tukang sampah? Kan mama yakin Ulia punya tetangga. Daripada besok lagi koret amat, besok aja belum tentu kita hidup. Kita ngasih orang nggak bakalan kita miskin. Coba kalau nggak percaya, oke? Jadi jangan sampai membazir, ditaruh akhirnya diangetin enggak jadi basi. Coba kalau kasih orang kan girang, begitu Ulia? Mudah bukan? Nah kalau nasi yang tidak habis itu Bang, kayak misalkan contohnya nih di pesta-pesta pernikahan, apapun pestanya tuh masih banyak makanan tersisa. Apakah itu nasi yang nuntut ntar Bang? Betul. Dia itu rezeki yang harusnya dimakan tapi membazir. Karena begini, kenapa nggak nuntut? Dia ini diciptakan oleh Allah untuk dinikmati oleh kita manusia, makanya kita punya ukuran. Itulah kenapa kita lihat di orang yang nikahin. Misalnya sotomi udah segini-segini. Ya. Bakso segini-gini di piring kecil. Ya. Maksudnya kalau mau makan kesini-kesini boleh. Ini mah cuman kalau makan nasi besar kan nggak dipiringin. Ngambil tuh punya ukuran. Lapar saya seapa. Doyan enggak rendang ini. Doyan enggak semur ini. Mereka mah kebanyakan maaf lapar mata. Tahu nggak lapar mata? Iya, pengen aja. Pengen nyendok banyak. Taruh di situ. Siapa yang mau makan bekas Anda? Ya Allah, nggak ada. Ini yang akan menuntut Anda. Ya Allah. Makanya Robbana ma khalaqta hadza batila. Otak di atas, nafsu di bawah. Pakai otak dong, punya ukuran. Yang mau makan mana? Begitu. Bagaimana kalau seandainya begini mah, kan kita order makanan di restoran atau apa, kadang kita terkaget-kaget satu porsi piring, loh kok banyak banget. Nah kita coba nih mah habiskan, kan kata mama berhenti sebelum kenyang. Tapi karena azas katanya mubazir jadi dosa, jadi dipaksa ini mah, jadi sampai benar-benar kekenyangan tuh gimana tuh mah? Tidak boleh berlebihan. Tapi daripada mubazir? Salah. Kalau kita porsinya banyak, kalau mama minta piring ke Obe, minta piring belah dua. Oh, itu lebih mudah. Dari awal ya, Mas. Betul, kita kan punya ukuran, sampai segitu. Pernah waktu mama ke Magelang. Sama temen-temen tuh semobil, berapa orang, kita mesen makanan, Gusti porsi tukang macul. Wow. Macul gunung gitu mah. Jadi kita ngambil 2 piring, kita rame-rame makan berenam. Sisanya kita bagi, yang di depan kan tukang parkir banyak. Iya. Masya Allah. Kalau kita bungkus bawa pulang ke rumah. Boleh, udah dibeli hak kita. Iya. Cuman kalau mama sih kalau lihat di depan itu banyak orang, koret benar sih lo. Iya sih. Kan masing-masing udah bisa, misalkan udah beli satu porsi nih Pak. Aduh nggak habis tuh nih. Udah kita bungkus lah kita. Boleh, halalan toiba silahkan. Tapi sampai rumah lupa, akhirnya jadi basi. Nah itu salah siapa tuh Bang? Salah lupa. Lu jangan suka jadi lupaan, jadi orang. Iya. Itu Anda pelupa. Iya. Profesor belum lu. Masya Allah. Baiklah, kalau yang ini nggak bakal lupa Mak. Kita bacain pertanyaan-pertanyaan dari Instagram. Ini yang dipilih salah satunya ada Ratih Indri Mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ratih Indri. Pada acara syukuran saya pernah lihat pihak keluarga setelah tamu undangan pulang menyuruh entah anaknya atau siapanya gitu ya, saya nggak tahu Mah, untuk memakan sisa makanan yang ada. Karena kayaknya si ibu tersebut tidak mau membuangnya. Nah apakah hal tersebut diperbolehkan? Dan apakah anak tersebut boleh menolak ajakan ibu tersebut Mah? Gimana? Masya Allah, rasanya tega banget tuh ibu. Iya. Nyuruh anaknya makanan sisa. Walaupun memang dikatakan jangan membuang makanan, tapi tidak begitu caranya. Rasanya kita juga mikir, kalau yang makan itu TBC, ya Allah. Kalau dia bengek, penyakit apa, kan virus bekas dari sendok ke situ. Benar, Tapi Allah memelihara. Mama contoh, ini nyata. Ada orang yang punya restoran besar. Di belakangnya itu ada bedeng-bedeng. Yang bedeng-bedeng ini termasuk diantaranya diajak yang punya restoran suruh nyuciin piring beduk. Katanya biarin deh tetangga belakang, dia nawarkan, boleh nggak saya nyuci piring? Boleh sama nyapu. Kan sama obegnya dibawain ke belakang. Makanan tersisa. Ada yang sisa. Masya Allah, Allah berkehendak.
yang punya restorannya sakit, nggak boleh ini makan, ini nggak boleh makan. Tapi orang yang di bedeng belakang, dia kenyang, dia itu tidak merasa jijik makan sisa-sisa konsumen tadi, dikumpulin sama dia. Kata dia tiap hari nggak pernah belanja, makan sisa itu halal, halal. Tapi karena yakin di hatinya rezeki saya nggak pernah sakit. Masya Allah, kuasa Allah ya Mas. Kuasa Allah, ini nyata. Ya. Tapi kalau kita ragu, jangan-jangan dia bengek. Itu emaknya tega banget. Jangan mau. Jangan ya Ma ya. Masih ada makanan yang bener kok. Masih ada. Yang bener buat apa kalau sisanya dimakan? Oke. Lanjut nih. Sok. Dengan Instagram. Boleh. Boleh Mas Bedu ya? Ya. Dari Raden Mas Said. Raden Mas Said, ya Allah punten Raden. Assalamualaikum Mama Dede, Bang Bedu dan Zahra. Galau Waalaikumsalam, nih. Raden. Mah, apa hukumnya kalau kita makan sambil berdiri atau minum sambil berdiri? Apa diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dalam agama? Ini sepertinya udah dijawab. Makruh. Udah, langsung. Baik. Oke deh kalau gitu Mama, nanti kita lanjutin lagi ya. Mangga. Jamaah jangan kemana-mana. Pertanyaan Instagram akan dijawab lagi sama Mama setelah ini. Dan yang ada di studio juga boleh nanya setelah ini sama Mama ya. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah dan masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Lanjut, silakan Mas Bedu. Apa? Ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 30 pahalanya. Amin. Saya Safira Suci dari IIKI. Galau nih Mah. Ada apa sayang? Jadi ada seorang fulanah yang sering was-was. Sebelum makan dia membaca basmalah. Nah, baru beberapa suap dia membaca lagi Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Nah, baru beberapa suap lagi dia baca lagi. Jadi dalam satu kali makan itu dia bisa mengulanginya sampai mungkin ada 10 kali. Nah, bagaimana sih Mah sikap kita sebaiknya terhadap fulanah tersebut? Kalau seandainya ada orang yang begitu waspas, boleh jadi dia pikun. Pikun ya. Maka kita wajib menyadarkannya. Kan udah tadi teteh masa bismillah mulu gitu kan. Jadi kita menyadarkannya, apalagi kalau itu orang dekat kita. Kasih tahu, udah teh cukup. Kapan dia nyuapnya, kapan menikmati makanannya, harus hayu we bolak-balik. Bismillahi awaluhu wa akhiruhu, hayu we. Kita kasih tahu, cukup sekali aja teh. Jadi karena dia was-was, makanya suruh banyak baca kul huwallahu kul a'udzu birabbin nas. Karena yuwaswisu fi sudurinas. Setan membisikkan ke dalam hati manusia. Itu perbuatan setan, bolak-balik, bolak-balik. Jangan kita godain. Kadang suka godain kayak orang latah. Hei bismillah lagi teh belum? Iya bismillah. Dari bismillah deui. Teteh bismillah deui. Bismillah Kan kita suka ada makan. yang godain. Itu jangan. Jadi Justru gitu. kita wajib meluruskannya. Teh udah, itu godaan setan teh, jangan bolak-balik mulu. Kapan teteh menikmati makanannya? Jadi kita wajib ngasih tahu suci. Ya. Mudah-mudahan hatimu sesuci namamu. Tapi nggak dosa kan Mah? Tidak, kan Walaupun- bukan keinginan dia. Iya. Tidak meledek. Yang dosa itu yang ngeledek, mempermainkan. Meledek berdosa. Itu yang salah. Kalau ingat belum baca doanya setelah makanannya habis, ya Allah belum baca doa udah Kan habis. dia barusan ngomong. Kalau ini kan pada saat di tengah nih mah, tengah perjalanan. Ya, di ujung Nah, lupa belum lupa. bismillah. Nah, itu doa Begitu makanan di udah habis ujung, tuh. bismillahi awalhu wa akhiruhu, udah selesai. Begitu aja itu mah. Begitu adilnya Islam. Gimana kalau seandainya gini Ma, Zara pernah lihat waktu itu teman Zara sesama SD tuh di kelas. Dia nggak bisa makan pakai tangan kanan, tapi karena ibunya mungkin ngerti adab-adab dalam Islam dipaksain sampai anaknya nangis-nangis. Jadi dia trauma makan, dia sampai nggak mau makan Mah karena dipaksain, dia Ya, kidal gitu Mah. harusnya dilatih. Dilatih. Kenapa itu anak kidal dari kecil nggak dilatih? Coba kalau kita biasakan tiap makan. Kalau bisa dia mau pakai tangan kiri, kita pegangin. Ayo tangan kanan. Jangan dimarahin. Kaget dia gitu kan. Dibayi-bayin. Coba ayo. Nggak bisa mama. Pasti bisa. Tuh orang-orang bisa. Dibujukin, dirayu oleh kita. Mohon sama Allah mudah-mudahan ada kesadaran lebih mudah. Kalau dibentak, diomelin, mungkin takut dia. Makanya takut makan. Takut, dia. iya. Itu yang salah. Salah perlakuan. Salah, oke baik. Kalau kita minum nih mah, minum yang benar tuh pada saat kan duduk ya mah, terus minumnya glek glek apa? Glek. Ah, pokoknya sedikitnya aja pokoknya gimana tuh mah. Minum, glek. Kurang kene,
Gelak. Kalau kayak bedu, gelak. Itu nanti airnya masuk ke lubang napas. Kalau orang Ciamis namanya kesegrek. Kesegrek itu air masuk ke lubang napas bisa sampai hidung ini perih sakit. Iya sakit. Makanya Ke paru-paru. gelak, telan heula. Masukin ke mulut, telan. Itu caranya. Bukan soalnya saboto langsung habis ya. Itu kerongkongannya kayak lodong kali. Apakah benar nih mah? Bedu pernah dengar katanya ke adabnya Sunnah Rasul tuh kalau minum 3 kali tegukan mah. Tegukan pertama misalnya sebelum tegukan Bismillah, setelah tegukan Alhamdulillah, terus tegukan Bismillah lagi, terus tegukan lagi Alhamdulillah. Enggak gitu ya Maya? Bukan. Dimulai minum Bismillah, selesai beberapa tegukan, mau 3 tegukan, 10 tegukan, kalau dia udah selesai, baru hamdalah. Oh gitu. Mah, tapi apakah setelah makan cukup dengan hamdalah aja atau ada sebenarnya doa yang lebih bagus? Ada juga alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'ala muslimin. Atau hamdalah doang cukup. Cukup. Mana yang akan Anda baca? Yang penting ada pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah. Al-Qasas 70. Dialah Allah yang tidak ada yang perlu disembah kecuali Dia. Dialah pemilik pujian dari awal sampai akhir, dari dunia sampai akhirat. Makanya apapun nikmat sekecil apapun termasuk makan minum, maka kita katakan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah yang menggenggam alam dunia, karena tidak semua orang bisa makan kayak saya. Ya. Bisa minum kata kayak saya begitu. Begitu ya. Nah, kalau gitu mah alhamdulillah mah hari ini terima kasih banyak tausiahnya mah ya. Masya Allah jemaah, adab makan dan minum ini mungkin sudah kita dapati dari guru-guru kita dari zaman masa pendidikan kecil dulu ya. Tapi tadi udah diingetin sama mama bahwa jangan lupa untuk awali dengan membaca basmalah, akhiri dengan membaca hamdalah. Dan jangan lupa untuk makan dan minum gunakan tangan kanan selalu dan dalam keadaan duduk. Tentunya jangan lupa untuk terus mensyukuri nikmat, jangan pernah mencela makanan ataupun minuman yang Anda konsumsi. Yuk kita berdoa bersama yuk agar semuanya menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Silahkan Mama. Pemirsa dan anak-anakku sekalian yang cantik-cantik, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Amin. Bersyukur dengan segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat yang begitu banyak, yang tidak terhitung jumlahnya. Termasuk diantaranya Engkau berikan kepada kami makanan dan minuman yang halalan thayyibah. Rasulmu pun mengajarkan kepada kami sebagai umatnya, agar kami dalam makan, dalam minum, memakai etika, akhlak, tata kerama, adab, semua Rasulmu ajarkan kepada kami. Insya Allah, ya Allah, kami akan mengikuti apa yang Rasulmu ajarkan. Namun seandainya di antara kami sebagai manusia dia lupa, tegur kami ya Allah. Sadarkan kami ya Allah, agar kami tetap di jalan-Mu yang benar, agar kami mendapat ridho dari-Mu ya Allah, keberkah dari makanan minuman yang kami makan dan kami minum. Bimbing kami ya Allah, lindungi kami ya Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, terimalah iman Islam kami. Ampuni ya Allah semua dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak turunan kami ya Allah. Tunjukkan kami di jalan-Mu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi terima kasih. Terima kasih jamaah dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta sudah hadir di studio Mama Dede. Dan terima kasih juga jamaah di rumah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.